Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Sahna dari Telekomunikasi 3C dengan nomor induk mahasiswa 19033332039. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi wireless menggunakan Bluetooth. Sebelumnya, kita harus mengetahui nih, apa sih Bluetooth itu? Jadi, Bluetooth adalah standar untuk komunikasi nirkabel. Dengan standar komunikasi nirkabel, ini berarti bahwa Bluetooth harus memiliki seperangkat aturan atau protokol yang terdiri dari protokol komunikasi nirkabel. Dan protokol atau aturan yang diperlukan untuk komunikasi adalah inti dari teknologi Bluetooth yang membuatnya unik di antara standar komunikasi nirkabel lainnya. Teknologi Bluetooth dimaksudkan untuk komunikasi jarak pendek yaitu sekitar 10 meter dan dikembangkan sebagai bagian dari protokol komunikasi RS-232. Setiap standar komunikasi nirkabel memiliki beberapa rentang spektrum elektromagnetik atau frekuensi unik yang terikat untuk beroperasi. GSM memiliki jangkauan frekuensinya sendiri, begitu juga Wi-Fi. Nah, untuk Bluetooth itu bekerja dari frekuensi antara 2402 MHz dan 2480 MHz. Untuk cara kerjanya, Bluetooth bisa berkoneksi dengan 8 alat sekaligus secara bersamaan. Bluetooth menggunakan sebuah teknik yang dinamakan dengan harapan penyebaran spektrum frekuensi yang membuat sebuah alat untuk mentransmisikan data pada frekuensi yang sama dalam waktu yang bersamaan pula. Pada teknik ini, sebuah alat akan menggunakan salah satu dari 79 frekuensi. Pada Bluetooth, transmitter mengubah frekuensi 1600 kali tiap detik, yang berarti lebih banyak alat yang bisa digunakan pada spektrum radio ini. Karena tiap Bluetooth mentransmisikan sinyal dengan menggunakan penyebaran spektrum secara otomatis, maka sangat kecil kemungkinan ada dua transmitter yang menggunakan frekuensi sama dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu adalah pengertian dan cara kerja dari Bluetooth. Selanjutnya, kita akan membuat rangkaiannya pada Proteus 8 profesional dan membuat codingannya pada Arduino. Jadi, rangkaiannya seperti berikut. Kita membutuhkan beberapa komponen nih. Apa aja tuh? Nah, yang pertama adalah Arduino Uno. Ini adalah hal yang paling penting nih di sini. Yang tak kalah penting juga di sini kita membutuhkan modul Bluetooth HC06. Nah, modul Bluetooth HC06 ini menggunakan modulasi Bluetooth V2.0 plus EDR atau Encrypted Data Rate 3 Mbps dengan memanfaatkan gelombang radio berfrekuensi 2,4 GHz. Nah, yang ini kita gunakan sebagai transmitter. Nah, pada transmitter ini kita atur menjadi COM1 lalu kita oke. Nah, kemudian kita hubungkan dengan virtual terminal di sini. Lalu untuk receivernya di sini kita atur ke COM2. Lalu kita oke. Selanjutnya kita hubungkan ke Arduino Uno. Nah, di sini kita juga menggunakan motor DC. Jadi, motor DC ini kita hubungkan ke pin A0 Arduino Uno. Nah, sebelumnya ada nih prinsip kerja motor DC. Apa sih prinsipnya? Jadi, pada prinsipnya motor DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Saat ini, karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Untuk menggerakkannya kembali, tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatannya akan berubah menjadi kutub utara. Pada saat perubahan kutub tersebut terjadi, kutub selatan kumparan akan berhadapan dengan kutub selatan magnet dan kutub utara kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Karena kutubnya sama nih, maka akan terjadi nih gaya tolak menolak sehingga kumparannya bergerak memutar
hingga utara kumparan berhadapan dengan selatan magnet dan selatan kumparan berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini arus yang mengalir ke kumparan dibalik lagi dan kumparan akan berputar lagi karena adanya perubahan kutub. Siklus ini akan berulang hingga arus listrik pada kumparan kita putuskan. Selanjutnya kita akan melihat codingannya atau kodenya pada Arduino. Nah, kodenya seperti ini. Jadi di sini ada integer ml sama dengan A0 yang berarti bahwa motor DC kita hubungkan kepada pin A0 Arduino Uno. Kemudian di sini integer H sama dengan 255 yang untuk menyatakan bahwa tegangan 5 volt. Selanjutnya di sini ada integer L sama dengan 0 yaitu untuk menyatakan tegangan 0 volt. Kemudian di sini string motion yaitu untuk digunakan nanti untuk jika kita memencet tombol P dan tombol S di sini. Lalu untuk file setupnya di sini serial Bijin 9600. Kemudian pin mode ML output yaitu motor DC kita gunakan sebagai outputnya di sini. Lalu untuk void loopnya serial print silahkan ketik P untuk memutar. Nah untuk S untuk berhenti. Maka pada virtual terminalnya akan tercetak kalimat ini. Selanjutnya while serial available dalam kurung sama dengan 0. Lalu motion serial red string yaitu akan motion ini untuk pembacaan red string motion pembacanya lewat red string. Kemudian if motion P yaitu jika kita memencet huruf P pada keyboard maka analog write ML1 yang berarti motor DC-nya akan maksudnya analog write MLL yang berarti motor DC-nya akan bergerak. Lalu di sini if motion S atau kita memencet tombol S pada keyboard maka analog write MLH yang berarti di sini motor DC-nya akan berhenti. Lalu kita simulasikan. Kemudian kita akan mengkopikan kode hex-nya di sini. Kita kopikan lalu kita pastekan ke Proteus. Di sini kita pastekan. Lalu kita oke. Oh ya, sebelum mensimulasikannya jangan lupa harus menyalakan ini Virtual Serial Port Driver 9.0 by Ultima Software. Di sini sudah diatur COM 1 dan COM 2-nya. Lalu baru kita bisa simulasikannya. Nah, kita lihat di virtual terminal seperti ini. Nah, saya akan membuktikan jika saya memencet huruf S, maka di sini akan berhenti. Nah, terlihat kan di sini motor DC-nya terhenti. Lalu untuk menjalankannya kembali saya memencet huruf P di sini. Nah, motor DC akan bergerak kembali. Begitulah penjalanan dari coding Arduino tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.